Selamat pagi Jemaat GKI Gondomanan yang Tuhan Yesus kasihi. Bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai perjalanan kita bersama sebagai gereja Tuhan yang hadir di tengah masyarakat. Hari ini merupakan awal bulan November yang mengingatkan kita bahwa dalam hitungan hari ke depan kita akan merayakan hari ulang tahun ke-24 GKI Gondomanan. Ada banyak kisah dan cerita yang dapat dibagikan dan direnungkan bersama pula, sehingga kita tidak pernah melupakan pimpinan dan tuntunan Tuhan, Sang Kepala Gereja. Sekaligus terhitung dari awal bulan November, kita sebagai jemaat Tuhan diajak terus berefleksi sampai sejauh mana kita berjalan, berderap bersama Tuhan dan di jalan Tuhan, ataukah kita sudah berada di luar jalan Tuhan? Tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah berhasil di jalan Tuhan. Melalui tema ini kita diajak untuk melihat pesan Tuhan Yesus pada kita semua sebagai gereja untuk memiliki cara hidup dan pemahaman-pemahaman yang berbeda dari cara hidup dan pemahaman dunia. Bahkan Tuhan menginginkan kita tetap memancarkan sinar dan terang bagi dunia. Mari sejenak kita bersaat teduh. Mari jemaat kita pujikan dari Kidung Jemaat 422, bait pertama dan kedua, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Kita pujikan bait kedua. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama meneguhkan ibadah ini. Ibadah hari ini berlangsung dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Damai sejahtera Kristus senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga saudara. Silakan duduk, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita akan datang pada Tuhan dengan sebuah pengakuan akan segala dosa kita. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masuk di dalam doa pribadi, nanti saya akan menutupnya.
Amin. Bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka anugerah keselamatan itu boleh nyata dan dirasakan oleh setiap kita. Bahkan Tuhan mengatakan demikian. Bahkan di dalam kitab Keluaran 15 ayat yang kedua mengatakan demikian. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Mari kita menyambut dengan pujian Kidung Jemaat 445. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun Bapak, Ibu, dan saudara yang ada di rumah masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kami bersyukur hari ini karena kami sudah memasuki bulan yang baru. Di awal bulan November ini ya Tuhan, bagi kami jemaat GKI Gondomanan adalah bulan yang tentunya spesial. Karena kami diingatkan pada bulan ini, Engkau yang telah mengutus kami ada di tengah-tengah dunia ini. Ada di tengah-tengah masyarakat Yogyakarta. Maka biarlah Tuhan selama beberapa minggu ke depan kami mempersiapkan diri kami, membuka hati kami untuk boleh
terus Engkau sapa di dalam perenungan kami. Di saat kami berjalan bersama dengan Tuhan. Di momen hari ulang tahun ke-24 yang jatuh pada tanggal 22 November mendatang, maka biarlah ini juga menjadi semangat spirit bagi kami untuk terus berjalan, mengembangkan dan tentunya bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hanya ke dalam tangan kasih Tuhan kami mohonkan pimpinan Roh Kudus-Mu untuk boleh memahami firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya akan membacakan Matius pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan bagi kita. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia tentunya kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini tepat 1 November 2020. Di awal liturgi tadi, Penatua Heri sempat mengawali dengan sebuah pembukaan. Sengaja saya membuat liturgi dengan nuansa HUT GKI Gondomanan yang keberapa? 24. Gitu ya. Jadi sejak awal bulan November ini saya sengaja mengajak kita semua mengingat kembali perjalanan hidup, perjalanan berpelayanan GKI Gondomanan. Ya. Jadi jangan kaget ketika awal tadi, kok HUT GKI Gondomanan tanggal 1 bukan tanggal 1-nya. Tapi kita akan memulai perenungan firman Tuhan dalam rangka kita menghayati HUT ke-24 GKI Gondomanan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menarik tema kita hari ini untuk kita renungkan bersama-sama terkait kita berefleksi untuk kita hayati bersama sebagai gereja Tuhan
yang sudah 24 tahun ada di negeri ini, di tanah ini, di Yogyakarta ini. Dan oleh karena itulah tema ini adalah tema yang menurut saya perlu kita gumulkan bersama-sama sampai nanti. Bahkan sampai selama-lamanya. Ya. Temanya apa? Berhasil di jalan Tuhan. Ya, tema yang menarik ya. Berhasil di jalan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengawali dengan sebuah pertanyaan. Berhasil atau sukses, keberhasilan atau kesuksesan, kira-kira seperti apa saudara-saudara memandang, melihat, menilai sebuah kesuksesan atau keberhasilan? Ukurannya apa? Ayo, siapa di sini saja? Saya nggak akan nanya yang ada di rumah. Jauh. Bu Heri apa? Berjalan sesuai dengan rencana. Oh, sukses itu berjalan sesuai dengan rencana. Rencana siapa? Rencana kita. Sukses, gitu ya. Berhasil. Apa yang aku rencanakan berhasil. Siapa lagi? Bu Jati? Kira-kira sukses itu apa? Atau berhasil itu apa? Bahagia. Sukses itu adalah kebahagiaan. Kesuksesan itu kebahagiaan. Jadi menurut Bu Heri dan Bu Jati beda kan? Nah, jadi tiap orang pasti punya ukurannya masing-masing. Gitu ya. Punya pandangannya masing-masing terkait dengan kesuksesan, keberhasilan di dalam hidupnya. Misalnya saat seseorang naik jabatan. Ketika seseorang mendapatkan promosi jabatan. Ketika seseorang memulai bisnis dan pekerjaan baru. Dan bahkan saat seseorang berulang tahun, kita seringkali mengucapkan apa? Selamat ya, sukses. Semoga sukses, semoga berhasil. Ya, atau apa? Doakan saja, semoga sukses. Ya, atau aku doakan, semoga kamu sukses. Semoga kamu semakin berhasil. Atau mungkin saat kita menanyakan cita-cita seorang anak. Saya pernah bertanya pada seorang anak. Apa cita-citamu, Nak? Jawabannya apa? Saya ingin jadi orang sukses, Pak. Dengan semangat 45-nya, aku ingin jadi orang sukses. Nah, jadi saya tadi tanyakan, apa itu sukses itu? Gitu ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian kesuksesan, keberhasilan, kemudian menjelma menjadi sesuatu yang begitu diinginkan. Kesuksesan menjadi sesuatu yang dicita-citakan, diimpikan, dan bahkan akhirnya menjadi sebuah tujuan. Ya, itu yang sering tampak di dalam realita hidup kita. Namun, apakah setiap orang memiliki pemahaman yang sama tentang kesuksesan? Buktinya tadi berbeda. Bu Heri menjawab begitu, Bu Jati menjawab begini, gitu ya. Jadi pasti pemahaman seseorang tentang kesuksesan, keberhasilan itu berbeda. Keberhasilan seseorang tentu berbeda. Kalau tadi saya menanyakan, apa cita-citamu pada seorang anak? Anak itu menjawab, aku ingin menjadi orang sukses. Maka sering timbul di dalam benak pikiran saya, bagi anak usia 12 tahun, menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil itu seperti apa? Saya tidak bisa membayangkan atau tidak bisa masuk dalam pemikirannya. Apa sih yang ia bayangkan ketika ia mengatakan, aku ingin menjadi orang sukses? Bisa jadi ini hanya reka-reka saya aja, ya. Bisa jadi bagi anak itu sukses atau berhasil
saat ia bisa memiliki mobil sendiri, punya pekerjaan yang keren gitu ya. Bagi seorang pengusaha bisa jadi juga keberhasilan dapat berarti ia bisa mencapai punya puluhan cabang. Bagi seorang dosen, keberhasilan atau kesuksesan apa Pak? Mumpung ada dosen di sini. Kalau Pak Kuku, kira-kira ukuran keberhasilan seorang dosen itu apa Pak? Karena Pak Kuku berkecimpung di pendidikan. Pak Hanung juga. Kira-kira apa bolehlah Pak Hanung atau Pak Kuku, apa sih suksesnya atau ukuran kesuksesan seorang dosen atau orang yang berkecimpung di dunia pendidikan? Bisa menyampaikan informasi pengetahuan yang diterima oleh mahasiswa dengan baik. Jadi bisa menyampaikan gitu ya. Apalagi ada 2 nih. Kebetulan di sini ada 2. Pasti akan berbeda gitu kan? Apa Pak Kuku? Kalau tugas dosen itu kan ada akademik ya Pak. Terus penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi Pak Hanus mengatakan menyampaikan Informasi untuk pengetahuan berarti kan? dan sampai diterima oleh mahasiswa. Kalau saya menganalisis kedua, sukses adalah kita bisa melakukan suatu penelitian yang mungkin nanti akan bisa dipublikasikan. Oke tuh, dosen aja berbeda-beda ya. Satu, aku tuh ukuran suksesnya ketika aku tadi bisa mentransfer ilmu, tapi juga ada yang aku berhasil melakukan sebuah penelitian yang nanti akan berguna. Atau bisa jadi bagi dosen yang lain keberhasilan itu dapat berarti ketika ia bisa mencapai gelar profesor gitu kan. Jangan pungkiri itu loh. Jadi guru besar gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu gitu. Bagi seorang presiden gitu ya, keberhasilan, saya nggak akan tanya Pak Jokowi jauh. Hanya mereka-reka saja gitu. Bisa jadi ketika ia berhasil menekan tingkat inflasi, perkembangan ekonomi positif, rakyat tidak kelaparan, tidak ada korupsi dan sebagainya. Dan berbeda pula bagi seorang wartawan, sukses dapat berarti saat tulisannya selalu menjadi headline gitu ya. Dan macam-macam, setiap orang punya banyak kriteria ukuran tentang keberhasilan, kesuksesan. Nah, jika begitu banyak batasan ukuran keberhasilan itu, maka pertanyaannya adalah yang manakah batasan dan ukuran keberhasilan saudara? Masing-masing. Saya mengutip perkataan Bapak Andi F. Noya. Menarik. Demikian dikatakan. Tidak ada ukuran yang sama tentang kesuksesan atau keberhasilan. Dan tidak ada ujung untuk sebuah kesuksesan atau keberhasilan. Karena kita terus bergerak maju meraihnya. Betulnya saya masih ingat nih perkataan ini. Perkataan Pak Andi Noya ini. Tidak ada ukuran yang sama tentang kesuksesan dan tidak ada ujung untuk sebuah kesuksesan. Karena kita terus bergerak untuk meraihnya. Lantas, pertanyaan kita untuk tema kita hari ini apa hubungannya? Berhasil di jalan Tuhan itu seperti apa? Siapakah mereka yang dikatakan berhasil di jalan Tuhan? Melalui bacaan kita hari ini di dalam Matius pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Intinya sebetulnya ada di bagian akhir. Ya, yang dikatakan oleh Tuhan di bagian akhir. Di awal mula Tuhan Yesus mengatakan atau memperlihatkan siapa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu. Mereka yang sudah menduduki kursi Musa. Iya, turutilah mereka gitu, ajarannya, tapi jangan perbuatannya. Karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukan.
Tapi di akhir bacaan kita hari ini ada dua hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus terkait dengan tema kita hari ini. Siapa sih mereka yang berhasil di jalan Tuhan? Mari kita lihat ayat yang ke berapa? 12 dan yang 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itu jadi yang pertama, orang yang berhasil di jalan Tuhan adalah orang yang menunjukkan sikap mau melayani dengan rendah hati. Ingat, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, ini yang penting adalah sikap mau melayani dan rendah hati. Mengapa ini dikatakan oleh Yesus terkait dengan tadi sikap dan perbuatan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka para pemimpin yang dipandang tinggi, gitu ya. Mereka ahli di dalam hal keagamaan, kerohanian. Tapi sikap mereka tidak sejajar, tidak seiring. Mereka menjadi orang-orang yang tinggi hati. Mereka menjadi orang-orang yang sombong karena posisinya, karena jabatannya, mungkin juga karena pengetahuannya. Nah, bisa jadi itu juga menimpa kita. Bisa jadi kita yang punya posisi yang tinggi, punya pekerjaan yang wah gitu ya, yang dipandang masyarakat tinggi, punya pengetahuan yang banyak, tapi kita tidak bisa menunjukkan kerendahan hati dan tidak mau melayani sesama kita dengan apa yang kita miliki itu. Lalu siapa lagi orang yang berhasil di jalan Tuhan? Adalah orang yang mempunyai sikap bergantung pada Tuhan. Itu yang ingin disampaikan Tuhan. Pesan yang kedua mengingatkan posisi kita, jabatan kita, materi yang kita punyai, pengetahuan yang kita punya, bisa jadi itu menjadi sebuah godaan bagi kita untuk mengalihkan apa? Ketergantungan kita yang seharusnya pada Tuhan, fokus kita yang seharusnya pada Tuhan, menjadi pada Tuhan-Tuhan yang lain. Gitu ya. Kekayaan kita bisa menjadi Tuhan bagi kita. Jabatan bisa menjadi Tuhan bagi kita. Apalagi? Pengetahuan pun, kepintaran kita bisa menjadi Tuhan bagi kita. Maka hati-hati. Orang yang berhasil di jalan Tuhan ada orang yang tadi masih menunjukkan sikap ketergantungannya pada Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lantas bagaimana dengan gereja kita? Lantas bagaimana dengan kita semua yang ada di GKI Gondomanan? Apakah dua sikap ini masih menjadi bagian dari hidup kita sebagai gereja Tuhan? Apakah kita sebagai gereja masih tetap menggantungkan hidup kita pada Tuhan? Ataukah pada Tuhan-Tuhan yang lain? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Apakah kita terus menggantungkan diri kita, gereja ini, hidup gereja ini pada Tuhan? Tunjukkan itu. Kalau memang kita masih menggantungkan hidup kita, gereja ini pada Tuhan, tunjukkan di dalam kehidupan kita, di dalam bergereja kita.
Meskipun memang saat ini kita dibatasi dengan tadi ya, keterbatasan sehingga kita tidak bisa bersama-sama secara utuh. Tapi tunjukkan itu, bahwa kita masih bergantung pada Tuhan. Kehidupan gereja ini masih kita serahkan pada Tuhan. Dan orang-orang yang ada di dalamnya, kita semua yang ada menjadi bagian dari keluarga GKI Gondomanan, mari kita terus bergantung pada Tuhan. Dan sejauh mana kita sebagai keluarga GKI Gondomanan memberikan diri kita untuk melayani sesama kita di dalam kerendahan hati kita. Kita punya banyak potensi, punya banyak anugerah, talenta yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita gunakan itu untuk melayani sesama kita di dalam kerendahan hati. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Apapun itu. Saya melihat di GKI Gondomanan banyak orang-orang yang mau terlibat di dalam pelayanan. Luar biasa. Yuk terus pelihara itu. Tapi ingat, lakukan itu juga dengan kerendahan hati. Ya. Pendeta yang rendah hati, penatua yang rendah hati, pengurus komisi yang rendah hati, guru sekolah minggu yang rendah hati, para aktivis yang rendah hati. Bukankah itu semua menjadi sesuatu yang indah? Gitu ya. Sesuatu yang bisa dirasakan oleh seluruh anggota jemaat dan tentunya pasti simpatisan GKI Gondomanan juga. Ketika semua para pelayannya menunjukkan sikap rendah hati, tidak sombong, gitu ya, pasti akan menjadi berkat dan membawa kebahagiaan tersendiri. Ini akan terus kita renungkan, kita hidupi bersama, ya. Biarlah firman Tuhan hari ini terus mendasari perjalanan hidup kita sebagai gereja Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat merenungkan firman Tuhan ini. Hidupkan terus, kita mempersiapkan diri kita menyambut usia kita di usia 24 tahun. Usia yang sudah bukan usia anak-anak lagi. Usia yang sudah dewasa sebetulnya gitu ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa datang. Mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Hari ini ya Tuhan, kami diingat
ingatkan melalui firman, keberhasilan kami hanya ada di dalam Tuhan. Di saat kami boleh menunjukkan sikap bergantung kepada Tuhan, bukan mengandalkan materi, jabatan, pengetahuan yang kami miliki, tapi kami lebih menggantungkan diri kami pada Tuhan sepenuhnya. Keberhasilan kami di dalam Tuhan hanya bisa ditunjukkan dari sikap kerendahan hati kami, sikap mau melayani dengan apa yang telah kami miliki itu. Maka ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, tentunya kami juga bersyukur untuk segala kasih dan perlindungan serta pimpinan Tuhan. 24 tahun kami akan memasuki usia pelayanan itu. Tanggal 22 November mendatang, kami semua diingatkan kembali akan kehadiran kami di tengah-tengah negeri ini, di tengah-tengah kota ini, untuk bersama-sama menghadirkan Tuhan dengan segala apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Maka biarlah saat ini juga kami memohon kekuatan dan kemampuan dari Tuhan yang boleh terus menggerakkan kami bersama-sama menghidupi dan juga menjalani derap ini bersama-sama. Seluruh anggota jemaat, simpatisan, majelis jemaat, para aktivis, semuanya ada di derap yang sama. Maka kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan agenda kegiatan menyambut HUT ke-24 GKI Gondomanan ini. Tuhan berkati agar melalui setiap agenda yang direncanakan akan membawa kami pada penghayatan kami akan panggilan kami sebagai gereja Tuhan. Segala kemampuan yang kami miliki, segala potensi yang kami miliki, semuanya kami serahkan pada Tuhan. Engkau pakai kami semuanya. Kami juga terus bergumul ya Tuhan, terkhususnya bagi pencarian penatua baru, di mana tahun mendatang kami juga memerlukan partisipasi anggota jemaat untuk bersedia menjadi penatua yang akan memimpin jalannya kepemimpinan gereja Tuhan ini. Maka Engkau pakai, Engkau gerakan juga setiap anggota jemaat untuk menggumuli bersama-sama proses pencarian penatua ini yang masih belum memenuhi dan mencukupi. Kami percaya Tuhan yang mengutus mereka. Karena ini adalah gereja Tuhan. Tuhan memakai mereka semuanya. Tuhan memanggil mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hal yang sudah dinyatakan, diberikan untuk pembangunan tubuh Kristus melalui gereja ini. Termasuk juga tentunya persembahan kasih yang sudah diberikan untuk mendukung semua agenda kegiatan gereja ini. Tuhan berkati jemaat. Maka Tuhan berkati mereka di dalam setiap pergumulannya, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah studi mereka. Bahkan juga tentunya kami tetap mengingat mereka yang ada dalam pergumulan sakit. Tuhan memberkati mereka, menguatkan mereka. Kami mengingat setiap mereka yang bergumul dan kami bawa semuanya pada Tuhan. Bersama dengan jemaat kami juga yang berulang tahun, Ibu Woro Dewanti, Saudara Yohanes Sahestu Bahtera, Ibu Lisa Taslim yang merayakan ulang tahun kelahirannya.
Dan juga tentu bersama dengan saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahannya, Penatua Yohanes Andreas Lobo dan Ibu Sri Rahayu Ningsih, Bapak Ngadiman dan Ibu Suratni. Ini semua doa kami pada Tuhan, dan tentunya sebagai bagian dari warga negara Indonesia ini kami juga tentu berdoa bagi pemimpin kami. Tuhan berkati mereka di dalam mereka menjalankan roda pemerintahannya. Hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus kami percayakan semuanya itu. Dan kami bawa sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk menaikkan syukur dalam persembahan syukur dengan mendasarinya dari 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008 391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan. Selain transfer melalui rekening bank, persembahan juga bisa Bapak Ibu sampaikan melalui kantor gereja pada setiap hari dan jam kerja. Terkhusus jemaat wilayah Pakualaman dapat juga diserahkan melalui Penatua Fani, dan untuk wilayah Umbul Harjo bisa juga diserahkan kepada Ibu Esther Dewi. Mari kita berdoa atas persembahan yang akan kita sampaikan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang boleh Bapak berikan pada kami sampai dengan saat ini. Dan biarlah Tuhan ajarlah kami untuk bisa memberi dengan penuh sukacita persembahan yang akan kami berikan. Biarlah Tuhan berkati agar menjadi alat untuk pelayanan Tuhan di gereja kami ini. Terima kasih buat berkat-berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan pada kami. Dan izinkan kami, ajarkan kami selalu untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Karena kami yakin bahwa kami tidak akan pernah berkekurangan atas semuanya itu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Dengan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu.
Saudara-saudara, Tuhan senantiasa menjaga kita, memimpin kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita tempatkan keberhasilan kita, kesuksesan kita hanya pada Tuhan, hanya di dalam Tuhan. Arahkan senantiasa diri kita hanya pada Dia, Sang kehidupan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah dalam pengharapan. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.